Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinsi Purwanti, mahasiswa Unpas Bengkulu. Baik 1. Saya akan mempresentasikan hasil free teaching saya. Ayo kawan dilihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat beliau. Beri salam kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Akbar Dios. Hadir. Ya. Fatuna hadir, Bu. Ya. Muhammad Rauf Gandhi. Hadir. Nia Rahmawati. Hadir. Septiana. Hadir. Ian Gustiana. Hadir. Wahirul. Hadir. Sebelum pelajaran kita mulai, coba anak-anak ibu rapikan dulu bajunya kalau belum rapi. Kalau ada sampah di sekelilingnya, tolong diambil ya. Ya, Bu. Oke. Nah, udah rapi semua? Sebelum pelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, anak Akbar, silakan pimpin doanya, Nak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tentang berkompetensi dalam kebaikan, yaitu terdapat pada bab 1. Ya. Hari ini hari pertama kalian masuk di SMK Negeri 4 Bengkulu Selatan ini. Nah, apakah di SMP dulu pernah belajar pendidikan agama Islam? Waktu di SMP, ibu tanya dengan anak-anak sekalian, pelajaran apa saja yang masih kalian ingat tentang pendidikan agama Islam? Materi-materinya apa saja? Ayo. Ya, Raul. Tentang apa, Nak? Sejarah Islam. Oh, tentang sejarah Islam. Terus materi apa lagi? Ya. Wakaf. Ayo siapa lagi? Saya, Bu. Tentang zakat. Ya, berarti anak-anak ibu masih ingat semua ya pelajaran di SMP? Ya. Ya, anak-anak, ini ada motivasi, kata-kata motivasi dari ibu ya untuk kalian. Kata-kata motivasinya yaitu orang yang berhenti belajar akan terus hidup dengan masa lalunya. Tetapi orang yang terus belajar akan terus maju mencapai masa depannya. Jadi anak-anak ibu, jangan berhenti sampai di sini ya. Kita terus belajar, terus menggali ilmu. Kata pepatah, galilah ilmu sampai ke negeri jiran. Ya. Pelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat membaca Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48. Kedua, peserta didik dapat mengetahui hukum tajwid Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48. Ketiga, peserta didik dapat menulis Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48. Keempat,
Peserta didik dapat menghafal Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Terakhir, peserta didik dapat memaparkan pesan pokok Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dengan baik dan benar. Untuk memulai materi kita ice breaking dulu. Apa anak-anak masih ingat? Masih. Ya. Oke, semuanya berdiri. Depan ya. Buka mulut tertawa 3 kali. Ha ha ha. Buka mulut tertawa 2 kali. Ha ha. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Buka mulut tertawa 3 kali. Ha ha ha. Tertawa 2 kali. Ha ha. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Ya. Oke, sekarang kembali. Terima waktunya. Mengumpul rasa Pancasila kita. Marilah anak-anak kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa kan? Bisa. Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jadi kita hari ini tentang berkompetensi dalam kebaikan. Apa sih arti berkompetensi? Ada yang tahu? Tidak. Ya, Pak Tuna, apa? Kompetensi dalam kebaikan diartikan sebagai berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dalam Al-Quran, hal ini disebut fastabiqul khairat. Ya, bagus. Jadi, berkompetensi dalam kebaikan artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Coba anak-anak lihat di depan ya. Gambar apa saja yang kalian lihat di situ? Ya Bu, Ya, Pak Irul? 1 anak-anak mengaji. Ya. Terus? Yang kedua remaja mengaji. Ya, terus? Yang ketiga remaja membaca buku. Ada lagi sebelahnya? Anak kecil membaca buku. Ya, jadi di gambar ini ada remaja dan anak-anak yang lagi belajar mengaji dan membaca buku. Oke. Kompetensi dalam kebaikan ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Apakah anak-anak ibu semuanya bisa mengaji? Bisa. Iya. Coba siapa yang bisa membaca Surat Al-Maidah ayat 48? Saya Bu. Ya, bagus. Patuna, bacakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum sir'atu wa atawa min haj walau sa'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan tawa lakil liyabluwakum bima takum fastabiqu
fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an nabi'ukum bima kuntum fihi taltalifun. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Tadi Fatuna sudah membacakan surah Al-Maidah ayat 48. Sekarang anak-anak ibu perhatikan video di depan ya. Tolong diperhatikan. Jadi anak-anak ibu, arti dari Al-Quran itu menurut Quraish Sohib, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Nah, adapun adab cara kita menghafal Al-Quran. Yang pertama, mengikhlaskannya karena Allah Ta'ala, merasakan keagungan Al-Quran dan menyadari kedudukannya, mengetahui bahwa hukum asalnya mempelajari Al-Quran itu adalah dengan menghafalnya, kemauan yang kuat dan sungguh-sungguh. Terakhir, ada menghafal Al-Quran mengurangi kenikmatan dunia. Dari surah Al-Maidah ini ada isi kandungannya, yaitu isi kandungan surah Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, Allah SWT menurunkan kitab Al-Quran dengan kebenaran yang mutlak. Isi kandungan yang kedua, kitab suci Al-Quran membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar menjadikan Al-Quran pedoman hidup dalam memutuskan segala perkara. Terakhir, isi kandungan surah Al-Maidah 48 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjauhi segala kemaksiatan. Jadi itu ya nak, isi kandungan surah Al-Maidah ayat 48. Isi kandungan hadis tersebut memerintahkan kita untuk segera bertobat sebelum datang ke kematian. Jadi anak-anak ibu, kalau kalian selama ini banyak dosa, banyak melakukan hal-hal yang negatif, silakan bertobat. Adapun hadis yang menjelaskan tentang berkompetensi dalam kebaikan, ya, hadis ini yang menjelaskannya itu hadis riwayat Muslim. Coba Ananda Ganda, silakan dibaca di bukunya ya nak. Hadis yang menjelaskan tentang berkompetensi dalam kebaikan, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Oke, saya dibaca.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan kafito illai bil muslimi yusbih ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yahbi'u dinahu bi arabin min dunya. Sadaqallahul azim. Ya, bagus. Ya, Nana, isi kandungan hadis tentang berkompetensi dan kebaikan tadi menjelaskan bahwa bertobatlah kalian sebelum datang ke kematian. Jadi anak ibu, kalau kalian selama ini masih banyak melakukan dosa, melakukan hal-hal yang negatif, silakan anak-anak ibu menyadari kesalahannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, isi kandungannya yang kedua, segeralah beramal soleh sebelum datang ke kesibukan. Ya, terus beramal soleh ya, walaupun kita dalam keadaan sibuk atau kita memang tidak sibuk dan kita mempunyai rezeki yang lebih, tetap beramal soleh. Harus diperhatikan dalam berkompetensi dalam kebaikan ini. Yang pertama, memegang teguh syariat Islam. Kedua, dilakukan dengan ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, yang harus kita perhatikan, tidak boleh menunda dalam kebaikan. Jadi ada tiga ya yang hal-hal yang harus kita perhatikan dalam berkompetensi dalam kebaikan. Nah, adapun manfaat berkompetensi dalam kebaikan. Satu, menjadikan waktu lebih bermanfaat dan energi tersalurkan untuk kegiatan yang positif. Dapat saling memotivasi dan membentuk lingkungan yang istiqomah dalam berbuat kebaikan. Terakhir, manfaatnya mendorong untuk menjadi hamba yang beruntung. Cara menerapkan kompetensi dalam kebaikan, nah caranya, satu, selalu memaksakan diri untuk terbiasa berbuat baik sejenak. Kedua, memperdalam pengetahuan tentang Islam. Tiga, berteman dengan orang-orang yang berjiwa fastabiqul khairat. Yang terakhir, memahami manfaat berjiwa fastabiqul khair. Nah, itulah anak ibu, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam berkompetensi dalam kebaikan, dan apa-apa saja manfaat berkompetensi dalam kebaikan. Yang terakhir, kita mengetahui cara menerapkan berkompetensi dalam kebaikan bagaimana. Anak-anak, dalam penjelasan ibu tadi, apakah anak-anak ibu sudah paham semua? Alhamdulillah. Oke, ibu akan membuat kelompok ya, tugas buat 3 kelompok. Ya, carilah temannya masing-masing ya, buat 3 kelompok. Sudah dibagi kelompoknya, bukan di halaman 2 ya, nak, bukan halaman 2. Itu ada tentang tajwid. Nah, tentang tajwid surat Al-Maidah ayat 48. Nah, silakan anak-anak ibu tajwid, diskusikan tajwid mana yang mau kalian presentasikan di depan. Paham kan? Paham. Ya, silakan kerjakan. Aku ini. Aku ini. Yang mana? Idgham bila guna. Oh, idgham bila guna. Silakan dikompromikan dengan kawan-kawan ya. Oke. Sudah siap untuk menanggapi diskusinya? Sudah. Ya, oke. Kalau sudah, silakan maju kelompok 1 yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu tajwid, hukum bacaan ikhfa dalam kalimat wa anzalna. Ikhfa juga berarti menutupi atau menyamarkan. Ya, oke. Sekarang kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusi dengan temannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2 tentang kajian ilmu tajwid. Lapas fakum bau tahu, hukum bacaan ikhfa safawi di antara ma dan ba. Arti ikhfa safawi adalah dibaca dengan samar-samar pada bibir dan juga dengan menggunakan pembacaan ikhfa safawi. Ini dapat terjadi karena adanya muhad dari huruf hijaiyah mim dan huruf hijaiyah ba yang bertemu antara bibir bawah dan bibir atas, sehingga disebut dengan ikhfa safawi. Demikian presentasi dari kami. Presentasikan hasil diskusinya dari kelompok 3. Ayo, siapa yang mau mewakili? Oke, ada Nakbar, silakan Nak. Di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok 3 ingin memaparkan hukum tajwid. Lafaznya muso 35. Hukum tajwidnya idgham bila guna. Arti idgham bila guna artinya melebur tanpa dengung atau memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf lam dan ra. Meskipun demikian, hukum ini tidak berlaku jika nun mati atau tanwin serta huruf tersebut tidak ada dalam satu kata. Baiklah, mungkin itu saja prestasi dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana materi kita hari ini? Sudah bisa dipahami? Bisa. Dari tugas tadi bisa dipahami? Bisa. Ya. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini? Ayo, kita tangan. Oh iya, Akbar, silakan Nak. Berdiri. Ya, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini apa? Kesimpulannya adalah Islam memerintahkan umatnya untuk berkompetisi dalam kebaikan agar menjadi orang yang beruntung di dunia, dan akibat yang mana tentang kebaikan ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Ya, aplaus buat Akbar. Jadi, kita hari ini menjelaskan tentang berkompetensi dalam kebaikan, yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang mana berlomba-lomba dalam kebaikan ini atau berkompetisi dalam kebaikan ini dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 48. Oke, paham? Paham. Pelajaran kita selesai. Ibu akan memberikan PR di rumah. Tolong anak-anak Ibu pelajari tentang surah Al-Maidah ayat 48 di rumah. Silakan dihafalkan. Terus hukum tajwidnya juga dilihat ya dalam Al-Quran. Minggu depan Ibu jelaskan lagi dan kita langsung hafalan. Paham? 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 Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai. Pulang, marilah anak-anak Ibu berdoa. Silakan ketua kelas dan Akbar dipimpin doanya Nak. Berdoa dimulai. Solihat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.